Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Banca Bicara di Rumah Pemirsa PAL TV. Hari ini di tanggal 18 September 2024. Tentunya kami menyapa pemirsa kembali dengan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan dan juga khususnya Kota Palembang. Di program Halo Palembang, dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cak Bidun dan aku Vili. Tentunya senang sekali kita berdua bisa menyapa pemirsa kembali yang ada di rumah. Dan kita juga sedikit merimain untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan untuk selalu tetap jaga kesehatan. Betul. Dan jaga keselamatan juga karena cuaca ini agak sedikit labil ya, kadang hujan, kadang panas. Pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan dan selalu meningkatkan imun ya, biar kebal daya tahan tubuhnya. Betul. Dan juga setiap harinya ini Halo Palembang menghadirkan narasumber yang inspiratif dan juga ini membagikan informasi-informasi yang penting untuk kita sebagai masyarakat. Betul sekali. Apalagi nanti menjelang bulan-bulan berikutnya kita akan menghadapi yang namanya pilkada ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk yang di Sumatera Selatan ini kan memang sudah dikenal dengan pilkada yang aman ya. Insya Allah ya. Iya, nah semoga harapan kita di tahun ini juga sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, aman. Dan tentunya hari ini kita sudah mengundang salah satu narasumber yang luar biasa yang jauh datang ke Studio 2 PAL TV ya. Betul sekali, dan langsung saja kita sambut. Sudah hadir bersama kita Pak Haji Adam Ibrahim SMSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang sudah jauh-jauh kurang lebih 1 jam perjalanan ya Pak. Lebih kurang ya Pak. Dan sampai di Studio 2 PAL TV ini pengen memberikan cerita-cerita dan juga ini mungkin tugas dan fungsi Kesbangpol sendiri ya. Betul sekali. Dan memang seperti yang kita tahu bahwasannya kalau untuk Kesbangpol ini memang mempunyai peran penting ya. Peran penting dalam menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada khususnya di tahun 2024 yang memang sesuai dengan harapan kita, adil dan aman. Betul. Nah Pak, ini kita boleh nggak lebih kenal lagi dengan Kesbangpol khususnya Kabupaten Banyuasin? Mungkin boleh diceritakan Pak, tugas dan fungsinya seperti apa? Lalu Bapak sendiri menjabat selaku Kepala Badan sendiri sudah berapa lama Pak di Banyuasin? Oke, terima kasih. Kalau saya sudah menjabat Kepala Badan Kesbangpol itu lebih kurang 2 tahun. Jadi dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan tentunya Kesbangpol ini mempunyai tugas yang sangat penting. Betul. Terutama menyangkut daripada pelaksanaan pemilu dan pilkada yang saat ini sebentar lagi kita akan menyongsong pilkada di bulan November ini. Jadi Kesbangpol itu ada 4 bidang. 4 bidang. Yang pertama tentunya bidang penanganan dalam negeri, yaitu bidang menyangkut daripada pelaksanaan daripada pilkada, tusinya yaitu sebagai untuk pembinaan terhadap partai politik, terutama partai politik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Yang kedua tentunya ada bidang yang namanya bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Ini tentunya akan memberikan suatu penyuluhan tentang ideologi kebangsaan maupun wawasan kebangsaan yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, tentunya menyangkut 4 pilar kebangsaan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang yang tidak kalah pentingnya, yaitu bidang yang menangani wawasan nasional atau penanganan konflik. Ini merupakan untuk penanganan deteksi dini terhadap konflik-konflik yang akan terjadi di Kabupaten Banyuasin. Yang terakhir yaitu bidang yang menyangkut bidang tentang pembinaan ormas yang ada di Kabupaten Banyuasin ataupun ketahanan ekonomi sosial budaya yang tentunya menyangkut ormas-ormas yang ada di Kabupaten Banyuasin. Itu mungkin ada 4 bidang yang menjadi tusi daripada Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Baik, jadi itu adalah
4 pilar utama ya Pak ya, yang menjadi memang tugas dan fungsinya sendiri ya Pak. Iya. Baik, nah kalau tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Adam Ibrahim bahwa beliau sudah menjabat selama lebih kurang 2 tahun, Cek Fili. Betul sekali, dan tentunya memang di dalam 4 bidang itu mempunyai tugas-tugas pokok yang lebih rinci lagi ya Pak ya, Iya, Pak. di dalam Kesbangpol itu sendiri. Nah, kalau untuk memastikan stabilitas politik ini Pak, nantinya gambaran untuk bulan-bulan yang akan kita jalani itu seperti apa Pak? Pertama tentunya tugas dari pemerintah Kabupaten Banyuasin atau pemerintah dalam hal menyukseskan daripada pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang tentang pilkada, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, bahwa pemerintah itu wajib untuk membantu, memfasilitasi, mendukung kelancaran daripada pelaksanaan pilkada. Jadi tugas yang utama yang tentunya untuk menstabilitaskan politik yang ada di Kabupaten Banyuasin menjelang daripada pilkada ini, tugas Kesbangpol yaitu sangat penting sekali, yaitu tentunya melakukan suatu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan bahwa stabilitas politik yang ada di Kabupaten Banyuasin ini tentunya kondusif, dan tentunya kita akan melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi politik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Itu salah satu daripada tugas daripada Kesbangpol untuk menstabilitaskan politik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah itu. Baik, nah tadi kan juga Bapak sudah memberikan informasi bahwa baru 2 tahun menjabat nih Pak. Ya. Berarti ini adalah mungkin pengalaman pertama ya Pak menjelang 2024 untuk pilkada, atau justru sebelumnya sudah pernah seperti apa Pak? Saya pengalaman dari camat. Oke. Saya pernah menjabat camat 2 kali, menjabat camat pertama kecamatan perairan, yang kedua kecamatan di daratan. Jadi mengenai pemilu dan pilkada ini ya memang kami sudah makanan sehari-hari ya Pak. Sudah makanan sehari-hari di tiap tidak tahunnya diragukan ya. lagi ini. Jadi memang kalau kita lihat kan, apalagi Banyuasin khususnya memang tidak ada seperti huru-hara apa ya, dan juga memang sudah diantisipasi bahwa beliau juga ternyata sudah makanan sehari-hari, Cek Fili. Betul, karena pengalaman itu yang luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, kalau untuk kalau kita boleh menyinggung sedikit mengenai keamanan ya Pak ya, karena kan ini adalah keamanan yang memang sangat diharapkan oleh masyarakat, karena kan takutnya nanti ya ricu segala macam itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau untuk fasilitas keamanan Pak, itu kira-kira sudah bekerja sama belum dengan stakeholder terkait? Itu merupakan tentunya kewajiban dari pemerintah daerah sebagai perpanjang tanganan dari itu pemerintah daerah. Kesbangpol ini tentunya bekerja sama dengan instansi yang menyangkut, katakanlah instansi keamanan. Jadi itu kita mendukung terlaksananya daripada pilkada ini agar berjalan dengan aman dan lancar. Terutama kita bekerja sama dengan pihak-pihak keamanan seperti Polri, TNI, dan instansi yang memang terkait dalam hal menyangkut daripada keamanan tersebut. Jadi baik itu kita dukung melalui dana pengamanan maupun dana fasilitas-fasilitas yang tentunya yang digunakan untuk menjaga keamanan menjelang ataupun terlaksananya daripada pilkada ini. Nah ini. Jadi kita sering berkoordinasi dengan pihak Polri, pihak TNI, tentunya untuk mendeteksi dini, hal-hal yang menjadi kerawanan untuk menghambat, yang dapat menghambat daripada tahapan-tahapan daripada pilkada tersebut. Betul. Nah, kalau untuk sosialisasi sendiri ini apakah termasuk juga tugas dan fungsi dari Kesbangpol, Pak? Iya. Jadi sosialisasi dan edukasi ataupun pendidikan politik ini merupakan salah satu tugas daripada Kesbangpol. Jadi sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita harus
berpartisipasi dalam menyukseskan daripada pilkada ini, pilkada aman, lancar dan sukses. Betul. Terutama menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing oleh provokasi yang dapat mengganggu jalannya kelancaran daripada pilkada tersebut. Baik. Ya, kita akan cerita lebih lanjut lagi terkait mungkin banyak sekali ya tugas ternyata ya Kesbangpol ini. Dan memang ini menjaga kestabilitasan keamanan khususnya nanti menjelang Pilkada 2024. Betul. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, terima kasih balik lagi kita di Halo Palembang dan ini sudah segmen kedua bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin Bapak Haji Adam Ibrahim SEMSI dan juga tentunya di tanggal 18 September 2024. Tadi di segmen 1 kita sudah sedikit lebih mengenal dengan Kesbangpol terutama yang ada di Kabupaten Banyuasin dan memang ini adalah tugas yang sangat penting, salah satunya menjaga keselarasan, keamanan ya, tapi bukan secara fisik begitu ya, bukan di lapangannya, tapi ini lebih ke bagaimana kita masyarakat ini mengerti bagaimana pilkada yang baik begitu, Fili. Betul sekali, dan tentunya memang untuk memastikan stabilitas juga ya, terkait pilkada. Betul, dan tadi kalau kita sudah sedikit bertanya sebelum jeda iklan ya, Cek Fili, terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Pak, mungkin boleh kembali dijelaskan Pak Adam terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan dan mungkin rencana kedepannya seperti apa sosialisasinya Pak? Baik, kita sudah melakukan sosialisasi pembinaan politik terutama kepada pemilih pemula. Betul. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah tingkat SLTA untuk memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban tentang terhadap pilkada tersebut. Jadi kita sampaikan ini, kita datangkan narasumber yang memang untuk berkepentingan dalam melakukan sosialisasi tersebut. Jadi itu yang pertama kita melakukan sosialisasi dalam pembinaan politik, tentunya kita terhadap pemilih pemula. Jadi anak-anak remaja yang memang sudah usianya termasuk di dalam mata pilih untuk pilkada yang akan datang. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat secara umum kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di suatu tempat, ada di beberapa kecamatan, kadang-kadang kita gabungkan kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, kita gabungkan menjadi satu, kita memberikan pengertian. Kita sosialisasikan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan daripada pilkada tersebut. Jadi kita sudah melakukan tindakan untuk membuat kondisi supaya partisipasi masyarakat ini dalam pemilu ya tinggi. Jadi sesuai dengan target kita bahwa kita menargetkan partisipasi pemilih masyarakat di pilkada ini yaitu melampaui dari 80% lebih untuk tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Betul. Nah tadi sudah disinggung Pak terkait dengan pemilih pemula. Ini umur berapa sih Pak pemula itu Pak yang sudah bisa memilih dan juga mungkin sosialisasinya agak berbeda ya Pak dengan masyarakat umum. Nah ini seperti apa yang dilakukan Pak? Jadi menurut undang-undang itu pemilih pemula itu yang bisa memilih yaitu umur di 17 tahun ataupun 17. Sudah menikah. Jadi itu. Jadi kalau dia sudah berumur 17 tahun, sudah diterbitkan KTP, jelas itu boleh menyalurkan hak pilihnya. Betul. Jadi ini khusus untuk Manca BCN di rumah yang sudah usianya 17 tahun ya Pak, dan sudah punya KTP, ini sudah masuk kategori pemilih pemula yang memang harus mungkin lebih apa ya Pak, lebih mengenal begitu ya, dan juga lebih tahu tentang pilkada sendiri karena ini baru pertama Cek Fili. Betul, dan masyarakat yang baik gak boleh golput ya. Itu betul sekali. Betul, apalagi kalau untuk umur 17, 18 itu mayoritas Gen Z ya. Nah kalau Gen Z ini kan kalau kita lihat di pemilihan sebelumnya kadang sering lebih banyak ikut-ikutan juga gitu Pak. Jadi kalau misalnya temennya pilih, aku pilih ini juga segala macam. Nah mungkin kalau sosialisasinya ke sana bisa lebih baik ya. Oke. Nah kalau untuk penyebaran berita Pak, karena kan kalau di televisi kita punya KPID yang bisa memberantas ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya berita yang dimasukkan di TV itu pasti tidak hoax. Nah kalau media sosial kan
sebaiknya memang dari kita yang harus lebih pintar ya Pak untuk Ya. memilih informasi. Nah, kalau untuk dari peran Kesbangpol sendiri Pak dalam menangani penyebaran hoaks itu, apalagi terkait pilkada ini, seperti apa Pak? Pertama, kita untuk mengatasi penyebaran berita hoax ini yaitu dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti kalau di kabupaten itu yang menjadi perhatian yang menangani hal seperti ini yaitu Dinas Kominfo. Dan ini kita selalu berkoordinasi. Dan mungkin penyebaran hoax ini atau berita-berita yang belum tentu kebenaran ini ya tentunya kita melalui dialog koordinasi dengan instansi yang terkait ataupun lembaga-lembaga terkait. Misalnya ada berita tentang katakanlah hoax masalah keagamaan, kita koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, MUI dan sebagainya. Misalnya ada tentang masalah identitas ataupun masalah ras, suku dan sebagainya. Berita-berita ini kita koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan ataupun dinas-dinas yang ataupun instansi-instansi yang terkait. Jadi kita tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi tentang mengatasi daripada berita hoax ini. Jadi memang ini koordinasi yang paling pas adalah memang dengan bekerja sama begitu ya Iya, Pak. Dan memang Kesbangpol juga sudah menunjukkan tadi beberapa hal yang menjadi tujuan utamanya begitu ya, koordinasi dengan stakeholder yang ada juga Cek Fili. Betul sekali. Nah, kalau untuk terkait dengan pilkada ini kan untuk aparatur sipil negara ASN kita harus netral ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk dari Kesbangpol sendiri untuk memastikan bahwasannya ASN masih tetap netral itu sudah diberikan sosialisasi juga nggak Pak? Kita tentunya melalui pemerintah daerah, melalui Pak PJ Bupati telah mengeluarkan surat edaran Betul. kepada ASN untuk menjaga netralitas. Tidak hanya untuk ASN, sebenarnya semua perangkat desa, perangkat kecamatan ataupun perangkat kelurahan, dari RT, dari Kades, kita sudah mensosialisasikan itu, baik itu mensosialisasikan melalui surat edaran maupun mensosialisasikan melalui rapat-rapat dengan himbauan-himbauan yang kita sampaikan agar tetap terutama ASN untuk menjaga netralitas, perangkat desa, perangkat kecamatan juga ataupun perangkat kelurahan harus bersifat netralitas. Ini untuk menjaga kedamaian ataupun kelancaran daripada pilkada tersebut. Baik. Nah, jikalau memang adanya Pak ASN ataupun perangkat desa, perangkat daerah yang tidak sesuai dengan arahan, nah itu hukumannya seperti apa Pak? Apakah memang diberikan surat peringatan terlebih dahulu? Apakah diberikan himbauan dulu atau seperti apa? Itu tentunya kita ada tim ya. Ada tim dalam ini namanya tim terpadu. Jadi tim terpadu itu juga kita melibatkan yang bagian kepegawaian dan sebagainya untuk memang kalau memang itu benar ada ketidaknetralan ataupun diidentifikasi bahwa memang tidak terkena tidak netral, ya tentunya kita melalui pemerintah daerah, melalui Pak Bupati tentunya memberikan teguran untuk peringatan dan sebagainya, tentunya agar tidak terulang lagi dan tetap menjaga apa yang menjadi sumpah ASN ini untuk selalu netralitas terhadap pelaksanaan daripada pilkada tersebut. Baik, nah itu tadi pemirsa sedikit informasi yang kita bagikan di segmen kedua. Kita masih simpan lagi Cek Fili, satu segmen lagi bersama dengan Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Tentunya pemirsa di rumah kita bakal balik lagi, sudah melewati ini, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik, pemirsa ada di rumah, sedangkan ini kita balik lagi di Halo Palembang, tentunya segmen terakhir kita bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Adab Ibrahim SEMSI. Dan tadi di 2 segmen awal kita sudah sedikit banyak mengetahui mungkin yang juga masih awam terkait tugas dan fungsi dari Kesbangpol. Tapi setelah tadi Pak Adam jelaskan bahwa kita sudah tahu nih, sudah sedikit teredukasi pagi hari ini, Cek Fili. Betul sekali, dan tentunya memang selain menjaga stabilitas politik ya yang ada nantinya akan kita lalui, juga memang Kesbangpol ini memiliki 4 bidang yang memang sangat penting ya. Jadi terkait pilkada, ada juga memang sosialisasi untuk masyarakat terkait dengan kenegaraan juga ya Pak ya, ideologi dan lain-lain. Dan tentunya memang program-program dari Kesbangpol ini pasti kita sudah tahu bahwasannya ada program-program unggulan juga ya Pak. Nah, kalau untuk program-program unggulan yang akan dilalui ataupun mungkin kemarin-kemarin sudah dilalui dan itu mungkin mendapatkan achievement, itu bisa dikasih tahu ya? Baik. Kita tentunya dalam menyukseskan pilkada ini kita tentunya ada program yang namanya Rapat Forkopimda. Jadi ini melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, baik itu dari kepolisian, TNI, dari kejaksaan, dari BINDA, Badan Intelijen Daerah, maupun dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, ataupun juga dengan dari pengadilan negeri dan sebagainya. Jadi ini kita bersatu mempersiapkan daripada rapat persiapan untuk menjelang daripada pilkada tersebut dan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kerawanan yang dapat menghambat daripada kelancaran daripada pilkada tersebut. Itu yang tentunya kita persiapkan untuk melakukan rapat persiapan, itu namanya, dalam menjelang pilkada. Yang kedua tentunya apa yang saya sampaikan tadi, kita melalui media elektronik, melalui radio, melalui televisi, ataupun melalui daripada media cetak, kita menghimbau kepada masyarakat. Himbauan ini kita pasang spanduk ataupun banner, baik itu di kecamatan maupun sampai ke desa dan kelurahan, untuk mengingatkan masyarakat perlunya berpartisipasi dalam pilkada ini, terutama datang ke TPS-TPS untuk menyalurkan daripada hak pilihnya. Yang kedua, kita sering mengingatkan melalui pemerintah kecamatan atau pemerintah desa dan kelurahan untuk mengingatkan masyarakat agar datang ke TPS, yaitu tepatnya pada tanggal 27 November tadi, untuk menyalurkan daripada hak pilihnya. Nah, ini yang jadi partisipasi, karena salah satu indikator keberhasilan daripada pilkada atau pemilu itu yaitu tingkat partisipasi daripada pemilih. Jadi itu yang kita gencarkan. Di samping tentunya kita juga membantu mendukung pihak keamanan untuk menyukseskan daripada pilkada ini supaya berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Nah, ini. Jadi kalau memang tadi Pak Adam sudah singgung bahwa kesuksesan pilkada itu adalah jumlah pemilihnya yang memang meningkat begitu ya Pak? Karena memang kita tahu masyarakat juga mungkin kesadarannya semakin sini semakin sadar untuk memilih juga. Nah, kalau kita lihat kan pekerjaannya sebanyak sekali ya Pak, Kesbangpol ini sendiri Pak, khususnya Kabupaten Banyuasin, memastikan keamanan, lalu juga sosialisasi, edukasi masyarakat. Tantangannya itu seperti apa sih Pak menjabat selaku Kepala Badan Kesbangpol ini sendiri Pak? Jadi ya memang tantangannya berat, terutama kita berhadapan dengan pilkada ini. Pilkada tadi, pemilu sudah kita lewati dan alhamdulillah pemilu kemarin, pemilihan presiden dan legislatif itu berjalan dengan lancar dan aman di Kabupaten Banyuasin. Jadi tidak ada sengketa pemilu. Jadi berjalan lancar dan alhamdulillah hasil daripada pemilu legislatif kemarin tanggal 11 September kemarin, setelah DPR yang terpilih sudah dilantik Pak, sudah menjalankan tugas, dan ini kita bersiap-siap untuk menyongsong daripada pilkada, yaitu tanggal 27 November 2024 ini. Ya, tantangan kita tentunya banyak Pak, terutama kita di daerah itu tentunya menyangkut beragam, apalagi Banyuasin, yaitu Banyuasin itu
disebut Indonesia Mini. Nah, semuanya ada di situ ya Pak. Ada suku bermacam-macam, agama juga ada, lengkap, dan tentunya adat istiadat juga berbeda. Tantangan lagi tentunya daerah di Kabupaten Banyuasin itu geografisnya sangat luas, ada daerah perairan dan ada juga daerah daratan. Dan ini tentunya menyangkut penyaluran distribusi logistik pemilu yang dilaksanakan ini, ya ini benar-benar harus kita bekerja sama. Kita bantu daripada penyelenggara pemilu terutama KPU untuk memastikan memfasilitasi terutama penyaluran daripada distribusi logistik pemilu tersebut, karena daerah perairan ini tidak hanya melewati darat tetapi juga melewati perairan. Nah, ini yang menjadi tantangan, misalnya ada hal-hal yang rusak, ada hal-hal yang terhambat dalam penyaluran distribusi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu tantangan yang harus kita atasi. Oleh sebab itu, kita dari Kesbangpol ini membentuk tim monitoring, Pak. Oh, ada tim monitoring. Tim monitoring untuk membantu daripada kelancaran daripada pilkada ini, terutama membantu dari penyelenggaraan dari pilkada ini, tentunya tugas dari KPU. Jadi kita bantu, kita siapkan, kita bantu ke hal-hal yang memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh penyelenggara pilkada, yaitu KPU ataupun Bawaslu sesuai dengan ketentuan tentunya. Itu mungkin tantangannya Pak ya. Jadi memang kalau Banyuasin kan kita tahu Pak, banyak luas, perairan begitu ya Pak, dan luas juga. Memang ini jadi salah satu tantangan lagi nih, selain susah istirahat ya Pak pasti menjelang pilkada Iya, itu sendiri. menjelang pilkada nih. Tapi nggak apa-apa, karena kan Bapak sudah banyak pengalaman, jadi sudah makan sehari-hari. Tetapi kan sudah dilakukannya rapat bersama Forkopimda dan nantinya juga akan dilakukan lagi Pak. Nah, kalau untuk tingkat kesiapannya, kira-kira sudah berapa persen sih Pak sekarang? Sekarang pelaksanaan daripada tahapan pilkada itu yaitu tahapan penetapan daftar pemilih tetap. Jadi besok KPU melaksanakan daripada penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka. Jadi secara keseluruhan pilkada di Banyuasin ya tentunya sudah siap, dan setiap tahapan-tahapan ini kita selalu berkoordinasi. Tahapan-tahapan pilkada ini berkoordinasi, KPU selalu mengundang kita setiap mengadakan rapat, terutama rapat tentang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan di dalam menyukseskan dari pilkada ini. Jadi secara keseluruhan Kabupaten Banyuasin sudah siap, baik itu dari pendanaan, dari keamanan maupun dari penyelenggaraan itu sendiri di dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Saya kira ya Banyuasin sudah akan daripada pilkada tersebut, saya kira itu. Jadi mungkin sekitar sudah 80% lah Pak ya, sudah siap, sangat-sangat siap, dan tinggal menunggu waktunya saja nanti secara serentak nanti di khususnya Sumatera Selatan dan juga di Indonesia ya akan melaksanakan pilkada serentak juga. Nah, kalau kita lihat Pak di lingkungan yang memang kondusif begitu, Kesbangpol mungkin akan punya strategi-strategi khusus Pak di hari H pilkada. Apakah nanti akan ada tim monitoring juga di hari H atau cukup dalam persiapan saja Pak? Oh iya, ya kita tetap sampai selesainya pilkada. Jadi tim monitoring itu bertugas sampai selesainya daripada pilkada tersebut. Jadi memantau daerah-daerah terutama TPS yang memang rawan, memang ada kerawanan yang tentunya harus bersama-sama kita jaga dengan TNI, dan kita dari pemerintah Kabupaten Banyuasin terutama melalui dari Badan Kesbangpol tentunya menempatkan baik itu tenaga medis di TPS maupun membantu TNI Polri menempatkan Linmas, menempatkan Pol PP, baik itu di kecamatan, di desa maupun di TPS untuk membantu kelancaran daripada pemungutan suara tersebut. Jadi secara keseluruhan memang tim monitoring ini memantau hal-hal yang memang
diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah, mungkin ada kendala-kendala di dalam pemungutan suara tersebut. Betul. Jadi walaupun nanti setelah pemilihan pun masih ada monitoringnya Pak ya, Ada. sampai dengan nanti telah disahkan begitu ya Pak untuk kepala daerahnya sendiri begitu Cek Fili. Betul. Nah, tadi kan sempat Bapak singgung juga bahwasannya ya mungkin di beberapa daerah memang ada ya Pak ya daerah yang rawan gitu. Nah, faktornya kenapa bisa disebut daerah agak rawan itu dari apa Pak biasanya? Ya, pertama dari itu ada pemetaan namanya, pemetaan tingkat TPS yang tingkat kerawanannya tinggi. Nah, ada juga yang memang tingkat kerawanannya sedang. Ini dipetakan, dipetakan. Jadi bisa katakanlah untuk menjaga situasi ini menjadi kondusif. Jadi di daerah-daerah yang memang daerah-daerah terutama daerah-daerah perairan yang memang aksesnya sulit didatang dan sebagainya. Nah, ini perlu kita membantu kelancaran daripada pelaksanaan tersebut. Jadi titik kerawanan-kerawanan ini mungkin kita ada kekhawatiran yang tentunya ada gejolak di dalam waktu perhitungan surat suara dan sebagainya. Dan ini tentunya perlu pengamanan yang ekstra ketat. Ya. Nah, jadi memang sudah dipetakan ada beberapa titik kerawanan yang memang harus kita atasi secara bersama-sama, kita antisipasi supaya ini tetap berjalan dengan baik. Itu. Jadi walaupun ada daerah yang dirasa rawan juga sudah disiapkan juga Pak ya, Iya. bahwa koordinasinya dengan tadi pihak TNI maupun Polri juga. Nah, ini terakhir Pak sebelum kita closing, boleh kasih tahu edukasi untuk masyarakat umum khususnya masyarakat Banyuasin Pak Ya. yang akan nanti segera memilih kepala daerahnya, boleh dikasihkan himbauan terkait dengan pilkada yang aman dan juga tertib Pak, silakan. Pertama, kami mengimbau kepada seluruh terutama masyarakat Kabupaten Banyuasin bahwa kita akan melaksanakan pemungutan suara yaitu pada tanggal 27 November. Oleh sebab itu, kami berharap kepada yang tentunya mempunyai mata pilih ataupun yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS. Jangan golput. Ya. Jangan golput, salurkan daripada hak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Bapak sekalian, silakan pilihan berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang utama tentunya kita harus menciptakan kondisi yang aman dan pemilu yang damai dan berintegritas. Ini tidak terlepas dari dukungan dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi himbauan kami agar menyukseskan pilkada ini, menjaga keamanan, tidak perlu untuk ribut dan sebagainya. Dengan alasan pilihan berbeda, silakan. Ya. Silakan berbeda, tetapi tentunya tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dan jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS-TPS, memberikan suaranya, memberikan hak suaranya untuk menyalurkan suaranya, memilih pemimpin kita, baik itu pemimpin tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, itu dia himbauan secara langsung dari Bapak Adab Ibrahim selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Pemirsa di rumah khususnya juga masyarakat Banyuasin, Cek Fili ya. Jadi tadi sudah dihimbau bahwa kita harus menciptakan kondusivitas dalam pilkada nanti dan juga aman, tertib, dan juga tadi sudah dibicarakan bahwa untuk pemilih pemula juga harus berpartisipasi juga ya. Betul sekali. Walaupun pilihan berbeda, yang penting harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan ya Pak ya. Betul sekali. Nah pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita pagi ini bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Adam Ibrahim SC MSI. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pal TV dan juga sudah mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Banyuasin. Pemirsa di rumah, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cem Nitun. Aku Fili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Palembang Darussalam.
Acara ini dipersembahkan oleh